Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Geva Lintang Permata dari Prodi D3 Manajemen Informatika dengan NIM 220207866. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai kegiatan PSU yang pada waktu itu aku ikuti dan beberapa manfaat yang aku dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Tapi sebelum ke situ, aku akan menjelaskan sedikit aja tentang PSU ini sendiri. Jadi PSU itu merupakan singkatan dari pelatihan super unggul. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan prakuliah yang wajib banget untuk diikuti oleh seluruh calon mahasiswa baru yang udah diterima tentunya di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kegiatan ini juga merupakan kegiatan dasar untuk penentuan nilai mata kuliah etika profesi. Dan kegiatan ini tuh memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu melahirkan kembali pribadi para peserta yang ikut itu menjadi pribadi baru yang handal dalam beberapa hal. Yang pertama itu handal dalam membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal. Yang kedua itu handal dalam membangun sikap mental positif. Yang ketiga itu handal dalam memahami identitas diri sendiri. Dan yang keempat itu handal dalam menentukan dan memutuskan tujuan hidup. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan PSU-nya sendiri, untuk aku itu aku dapat 4 hari. Jadi hari pertama itu aku dapat materi membangun suasana dan tematik perception test gitu. Untuk kegiatannya sendiri kita pertama kali itu berkenalan dengan teman samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan semuanya itu dikenal. Dan manfaat yang bisa aku dapetin adalah aku dapat teman baru, aku jadi tahu mereka dari prodi mana, terus alamatnya di mana gitu. Dan itu menurut aku sangat penting untuk interaksi sosial aku nanti ke depannya gitu. Dan ada lagi manfaat yang aku dapetin dari kegiatan hari itu adalah aku bisa merencanakan masa depan aku berdasarkan cerita hayalan atau bayangan-bayangan yang aku buat. Jadi karena kegiatannya untuk yang materi tematik perception test itu kita disuruh membayangkan nanti beberapa tahun ke depan masa depan kamu tuh mau kayak gimana kamunya gitu. Jadi aku udah ada bayangan nih gitu, dan aku bisa merencanakan dari sekarang berdasarkan bayangan-bayangan aku, apa hayalan-hayalan aku yang aku buat tadi gitu. Itu untuk hari pertama. Nah, untuk hari keduanya aku dapat materi membangun identitas diri dan inventarisasi reaksi sosial. Jadi pada waktu itu aku disuruh untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa menyenangkan yang terjadi di masa lalu, masa sekarang dan masa depan gitu. Dan uh, aku dan teman-teman aku itu disuruh menempatkan diri sendiri, kita tuh lagi di mana gitu, memposisikan diri sendiri kayak aku tuh lagi di masa lalu, masa sekarang, atau di masa depan gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang masih menempatkan diri di masa lalu, alangkah lebih baiknya untuk kita segera move on ke depan gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman juga udah menempatkan diri di masa depan, berarti udah bagus karena dia berarti udah siap untuk menyambut masa depan dia gitu. Dan manfaatnya ya seperti tadi itu, aku lebih mengetahui tentang diri aku. Oh, ternyata aku tuh masih di sini gitu. Ternyata aku seperti ini gitu, dan aku bisa lebih tahu nanti rencana-rencana masa depan aku tuh gimana. Kan tadi kita disuruh menuliskan peristiwa menyenangkan di masa depan, itu kan berarti kita masih berhayal kan. Nah, misalnya nanti aku lulus cepat atau lulus cum laude atau lain sebagainya, itu ya semoga uh, kayak aku tahu nanti gimana gitu. Dan apa namanya, manfaatnya yang aku dapetin lagi itu adalah aku bisa membangun hubungan sosial, interaksi sosial sama teman-teman aku, dan aku juga bisa lebih mengetahui tentang potensi diri yang ada di dalam diri aku gitu. Dan untuk hari ketiga itu aku dapet uh, materi itu keswadayaan dan diskusi kegemilangan. Jadi untuk kegiatannya pada hari itu, aku dan teman-teman aku itu disuruh membentuk kelompok ya, dibagi jadi beberapa kelompok. Terus kita itu disuruh mendiskusikan tentang masa perkuliahan, tentang perkuliahan. Jadi kayak uh, pokoknya semua ya tentang perkuliahan, target, terus faktor-faktor pendukung dan penghambat gitu. Dan kita juga dikasih rintangan, pokoknya rintangan yang
akan kita selesaikan per kelompok gitu. Dan manfaat yang aku dapetin itu adalah kita bisa mengeratkan itu mengeratkan hubungan dan kekompakan antar setiap anggota kelompok. Yaitu tadi dengan cara kita menyelesaikan rintangan yang diberikan gitu. Jadi bisa terlihat nih hubungannya seperti apa antar anggota kelompok, terus kekompakannya seperti apa. Itu jadi kegiatan itu tuh bisa beneran mengeratkan hubungan antar tiap anggota kelompok gitu. Dan manfaat yang aku dapetin lagi itu aku jadi tahu kayak uh, target aku selama kuliah. Aku jadi bisa menentukan nih target aku selama aku kuliah tuh nanti mau gimana. Misal aku mau dapat IPK segini gitu, misal aku mau lulus tahun segini gitu. Itu semuanya dibahas, karena semuanya dibahas di situ jadi aku tahu gitu. Dan faktor penghambatnya juga, faktor penghambat, faktor pendukung itu juga dibahas. Jadi aku bisa lebih menjauhi ya faktor penghambat itu nanti akan aku jauhi, dan faktor pendukung itu mungkin akan aku tekuni. Jadi aku bisa lebih baik lagi untuk menjalankan masa perkuliahan ini gitu. Nah, itu untuk hari ketiga. Untuk hari keempatnya sendiri aku dapat materi yang lumayan banyak, yaitu komunikasi efektif, habis itu ada Johari Window, terus goal setting ya sepertinya. Nah, terus manfaat yang aku dapatkan dari materi yang aku sebutkan tadi itu ada banyak ya, karena materi juga banyak. Oh ya, aku tadi juga kurang satu materi, yaitu materi sikap mental positif juga ada. Aku masuk di hari keempat. Jadi ada 4 materi totalnya, dan manfaatnya tentu banyak banget yang bisa aku dapetin. Yang pertama itu manfaat yang aku dapat itu aku bisa kayak menyelesaikan masalah, tetapi dengan berbicara dan berdiskusi pada diri aku sendiri gitu. Pada diri aku sendiri dulu gitu. Dan aku juga bisa kayak introspeksi diri gitu mengenai perilaku aku, dan aku bisa mengubah perilaku aku itu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan yang kedua itu aku bisa menentukan tujuan hidup aku. Jadi menentukan tujuan hidup aku baik nanti di Amikom maupun di luar Amikom, dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, dan bagaimana cara aku untuk menggapai tujuan itu gitu. Jadi kayak misal aku mau dengan cara apa gitu aku menggapai tujuan itu. Terus ada nggak kisah orang yang aku jadikan motivasi gitu, siapa tahu aku bisa dapat motivasi untuk menggapai tujuan hidup aku gitu. Dan aku bisa aja nih kayak ada orang-orang penting yang mau aku libatkan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, itu semuanya dibahas, pokoknya semuanya dibahas di situ. Dan manfaat yang ketiga yang aku dapetin itu aku bisa mengenal diri aku sendiri itu, tapi berdasarkan pendapat teman-teman aku gitu. Jadi kayak sepertinya kayak intinya sih kayak aku melihat diri aku tapi berdasarkan dari pendapat teman-teman aku gitu. Jadi aku nih bagaimana kalau menurut si dia gitu, aku nih bagaimana kalau menurut si B gitu. Dan untuk manfaat terakhir yang aku dapetin ya, yang goal setting itu aku jadi lebih mantap ya untuk menentukan tujuan hidup dan memutuskan tujuan hidup aku tuh nanti akan seperti apa gitu. Jadi terancang masa depannya gitu. Udah sih itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kegiatan PSU dan manfaat yang aku dapatkan. Semoga video ini juga sama bermanfaatnya untuk kalian semua. Langsung aja aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.